saudara-saudara ada pulang. Ya saudara-saudara ada pulang yang nyinggung-nyinggung. Punya tanah berapa, punya tanah ini. Dia pintar atau goblok sih? Cukup melihat seberapa pengalaman dia di dalam urusan pemerintahan. Samalah seperti kita waktu ingin mencari karyawan. Semakin tinggi posisi karyawan yang dicari itu, semakin besar juga tuntutan kita akan pengalaman si karyawan itu. Dia pernah kerja di mana, apa yang pernah dia kerjakan, berapa lama dia pernah kerja di sana, apakah dia pernah dipecat oleh perusahaan lama, ya seperti gitu-gitulah. Seberapa penting melihat rekam jejak seseorang? Wah, penting sekali. Apalagi dalam hal memilih seorang presiden, pemimpin tertinggi negara, kita juga harus cermat melihat rekam jejak seseorang. Jangan seperti memilih kucing dalam karung yang asal main ambil aja tanpa pernah meneliti apakah dia bisa menangkap tikus apa tidak. Salah memilih pemimpin, maka masa depan bangsa akan dipertaruhkan ke depannya. Benar memilih pemimpin, maka nasib bangsa juga akan bagus ke depannya. What? Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Inilah yang membuat saya memilih Ganjar Pranowo. 10 tahun menjadi anggota DPR, 10 tahun menjadi gubernur. Cukup sudah sebagai alasan saya untuk memilih dia sebagai calon presiden yang berpengalaman. Gak pernah terlibat korupsi, bahkan KPK sudah bersuara bahwa hanya sedikit orang di DPR yang tidak menerima suap uang hasil korupsi IKTP. Dan salah satunya itu bernama Ganjar Pranowo. Apalagi ditambah calon wakilnya yang bernama Mahfud MD, seorang menteri, mantan hakim konstitusi, dan seabrek pengalaman lainnya di bidang hukum. Membuat saya lebih tenang ketika negara ini kelak dipimpin oleh mereka. Satunya ahli pemerintahan, dan satunya lagi adalah ahli hukum. Apalagi yang bikin saya ragu untuk milih mereka buat bangsa ini. Coba deh perhatikan kandidat lainnya. Prabowo punya jejak masa lalu yang kelam banget terkait pelanggaran hak asasi manusia. Dia juga bisa menjadi menteri pertahanan hanya karena kebaikan hati Presiden Jokowi saja, bukan karena pengalamannya yang segudang. Itulah kenapa di debat kemarin, Prabowo yang menteri pertahanan bahkan tidak bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan kementerian dia. Karena memang Prabowo itu nggak paham. Belum lagi calon wakilnya Gibran yang masih mentah banget dalam urusan pemerintahan. Baru 2 tahun jadi wali kota, terus dikarbit jadi wakil presiden hanya karena dia anaknya presiden, bukan karena dia penuh pengalaman yang dibutuhkan oleh bangsa ini. Misalnya nih, Prabowo yang sudah sangat tua dengan usia 72 tahun, tiba-tiba sakit parah ketika dia memimpin negara. Masa negara sebesar Indonesia diberikan kepada seorang anak yang mentah pengalaman mengelola negara? Bisa hancur negara ini ke depan dan kembali mundur ke belakang, susah berkembang. Begitu juga pasangan calon lainnya yaitu Anies Baswedan. Anies memang punya pengalaman sebagai gubernur DKI, tapi kalau melihat kinerjanya di Jakarta yang aut-autan, saya itu ngeri membayangkan apa yang terjadi ketika dia memimpin Indonesia. Anies ini contoh pemimpin yang artifisial. Dia sering memakai kosmetik tebal untuk menutupi kelemahannya dalam mengelola kota Jakarta. Lihat, perhatikan. Anies sering sekali memunculkan simbol-simbol atau icon-icon yang diharapkan diperbincangkan masyarakat, sekedar untuk mengalihkan perhatian dari masalah manajerial yang dia punya. Anies emang jago kalau urusan kata-kata, wong dia itu dosen kok. Tapi kalau urusan kerja, wah jangan ditanya, ancur-ancuran. Orang yang jago banget di teori biasanya itu lemah sebagai praktisi. Wakilnya Anies, Caimin,
Wah, jangan ditanya deh. Lucu orangnya memang, tapi nggak bisa serius dalam mengurusi negara. Nanti akan muncul jargon-jargon selepat-selepet, tapi kerjaan nggak beres. Dan kalau kita jeli melihat, sebenarnya ada permasalahan dalam hubungan Anies dan Caimin. Caimin seringkali mengeluarkan kebijakan tanpa konsultasi dengan Anies. Seperti misalnya ketika di debat, dia bicara tentang membangun 40 kota besar seperti Jakarta. Dan ternyata belakangan diklarifikasi oleh tim sukses mereka sendiri. Kacau banget memang Caimin ini. Ganjar memang tidak sempurna. Mahfud MD juga bukan orang yang sempurna. Kalau ada yang lebih pintar dan lebih jernih dari mereka, saya pasti akan pilih yang lain itu juga. Itu namanya objektif. Tetapi sekarang ini, dalam 3 pasangan calon yang ada, ya yang terbaik menurut saya masih pasangan Ganjar dan Mahfud. Yang lain, ngeri saya berikan negara sebesar ini kepada mereka. Apalagi kepada Prabowo yang kita lihat kemarin, emosinya sangat tidak stabil dan temperamental, mudah marah. Wah, bisa-bisa negara ini kelak akan diperintah sesuai mood emosinya saja. Denny Siregar mengatakan, rekam jejak seseorang penting sekali, apalagi dalam hal memilih seorang presiden, pemimpin tertinggi negara kita. Juga harus cermat melihat rekam jejak seseorang. Jangan seperti memilih kucing dalam karung, yang asal main ambil saja tanpa pernah meneliti. Apakah dia bisa menangkap tikus? Apa tidak salah memilih pemimpin, maka masa depan bangsa akan dipertaruhkan ke depannya. Benar memilih pemimpin, maka nasib bangsa juga akan bagus ke depannya. Inilah yang membuat saya memilih Ganjar Pranowo. 10 tahun menjadi anggota DPR, 10 tahun menjadi gubernur. Cukup sudah sebagai alasan saya untuk memilih dia sebagai calon presiden yang berpengalaman. Gak pernah terlibat korupsi. Bahkan KPK sudah bersuara bahwa hanya sedikit orang di DPR yang tidak menerima suap uang hasil korupsi IKTP. Dan salah satunya itu bernama Ganjar Pranowo. Apalagi ditambah calon wakilnya yang bernama Mahfud MD. Seorang menteri, mantan hakim konstitusi, dan seabrek pengalaman lainnya di bidang hukum. Membuat saya lebih tenang ketika negara ini kelak dipimpin oleh mereka. Satunya ahli pemerintahan dan satunya lagi adalah ahli hukum. Apalagi yang bikin saya ragu untuk milih mereka buat bangsa ini. Coba deh perhatikan kandidat lainnya. Prabowo punya jejak masa lalu yang kelam banget terkait pelanggaran hak asasi manusia. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.